Halo Cancer, selamat datang atau selamat datang kembali. Inilah adalah general timeless reading. Jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini. Kita mulai dulu dari tema besar kamu. Yang pertama ada itu The Garden and the Gate. Kayak aku mendapatkan tema dengan kartu ini ya. Semacam kamu punya taman yang indah untuk diri kamu sendiri atau mimpi yang sedang kamu bangun, sebuah rahasia atau sebuah proyek atau apapun itu, tapi kamu memprotek itu, menjaga itu untuk diri kamu sendiri untuk saat ini mungkin ya. Karena gini, entah kamu khawatir dengan kompetisi, entah kamu semacam kayak nggak mau nge-share itu dulu sama orang lain, atau di sebagian dari kamu lagi menimbang-nimbang nih, gue cerita nggak nih sama orang-orang terdekat gue. Seperti itu ya vibe-nya. Lalu tentang yang berikutnya ini adalah woman holding a heart gitu. Seseorang yang mau ngasih hatinya ke kamu nggak terbatas cuman perempuan aja, tapi yang jelas ada seseorang ingin memberikan hatinya ke kamu gitu ya. Kayak aku mendapatkan vibe gini, ini adalah sosok orang yang berbeda, ini adalah sosok orang yang untuk kamu para single, yang akan mengakhiri kesendirian kamu gitu, yang akan membawa energi healing di hidup kamu. Kamu gak akan menduga orang ini, maksudnya dalam artian bisa jadi nggak menduga, um, ternyata dia adalah orang dekat, lalu ternyata dia bukan tipe seperti yang kamu temuin selama ini, dan juga dia membawa apa ya, kayak bisa menyeimbangkan diri kamu gitu. Misalnya walaupun mungkin kepribadian kalian bertolak belakang di banyak hal gitu, tapi bisa saling melengkapi dan saling mengisi gitu ya. Terus dengan ini yang terakhir gambar orang megang timbangan, ini kayak berhubungan dengan kontrak, dokumen-dokumen atau proses hukum gitu. Kalau misalnya ada suatu kondisi di mana kamu mungkin sedang mengurus kontrak, ada problem dengan hukum, ada yang berhubungan dengan dokumen-dokumen tertentu, keadaan kalau misalnya stagnan akan berprogres gitu ke arah yang kamu mau, outputnya seperti yang kamu mau. Terus kamu bisa merayakan kemenangan kamu, um, keberhasilan kamu untuk dapat hasil yang kamu mau gitu. Terus juga mungkin ada orang-orang yang mungkin akan minta tolong ke kamu, minta pendapat kamu karena kamu mungkin udah pernah ngalamin hal itu sebelumnya, kamu paham atau kamu kayak kamu berkecimpung dalam bidang legal gitu atau kamu mengerti tentang kontrak-kontrak tertentu, masalah hukum tertentu, seperti itu ya. Oke, mari kita bahas ke tarotnya. Yang pertama tema besar kamu gini ya, Five of Cups dikonfirmasi sama Coffin yang gambar peti itu. Five of Cups itu um, ini adalah energi penyesalan, kesedihan, melihat ke belakang. Ya, melihat ke belakang untuk apa? Pembelajaran. Sebagian melihat ke belakang karena belum move on, karena masih sedih, karena masih marah. Tapi melihat ke belakang juga bisa untuk kamu udah belajar sesuatu gitu dan kamu udah punya perspektif yang berbeda. Mungkin sekarang sudah bisa mengerti gitu kenapa suatu hal terjadi. Kamu udah belajar apa dari situasi itu. Hal-hal yang tertutup mungkin dari pandangan kamu selama ini sekarang udah terungkap. Hal-hal yang perlu berakhir, kamu mengerti kenapa perlu berakhir gitu ya. Lalu yang berikutnya ada Eight of Wands dikonfirmasi sama Snake. Ini kelanjutan tentang yang aku bilang sebelumnya gitu. Ada momentum, ada perubahan, pergerakan, progres karena posisinya di blessing kamu gitu ya. Jadi apapun yang mungkin terlihat stagnan atau kamu kerjakan selama ini, akhirnya kamu melihat hasilnya berhubungan dengan apa gitu. Berhubungan dengan kolaborasi kamu dengan orang lain gitu. Pemikiran kamu, keahlian kamu, kompetensi kamu dalam suatu bidang itu membawa kamu ke suatu tempat dan Snake itu biasanya berbicara tentang sesuatu yang tricky, sesuatu yang kamu perlu hati-hati. Tapi ini aku mendapatkan vibe tentang energi transformatif gitu. Misalnya gini, ular itu kan setiap berapa waktu dia ganti kulit gitu. Jadi kayak ada sesuatu yang transformatif pada diri kamu, ada yang berubah gitu. Mungkin di dalam dunia eksternal kamu itu mempengaruhi sesuatu signifikan di dunia eksternal kamu gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah um, yang jadi tantangan kamu adalah Empress. Lalu dikonfirmasi sama Wheel of Fortune Clover. Oh ya, aku juga mendapatkan vibe gini, ada sesuatu keadaan tidak terduga. Ya, dengan Clover ini kan sesuatu yang tidak terduga. Mungkin kayak pakai contoh tadi ya di awal, orang yang mungkin tipenya beda dari yang kamu temuin selama ini. Terus karena kamu merasa dia tidak familiar, dia beda banget. Jadi kamu kayak jadi maju mundur bisa jadi ya, karena ketika gini, kalau selama ini hubungan kamu tidak berhasil dengan orang pattern tertentu, terus ada orang yang berbeda, ya walaupun ini orang punya kualitas yang berbeda juga, kamu bisa jadi mensabotase potensi hubungan ini hanya karena dia terasa tidak familiar gitu, beda dari jenisan yang kamu temuin selama ini. Ini contoh. Lalu Empress itu bisa jadi juga kayak kehamilan yang tidak terduga gitu. Kalau kamu lagi nggak planning, cukup berhati-hati aja, ini sebuah reminder. Oke, lalu yang berikutnya
Empress itu bisa berbicara tentang kenyamanan, keindahan, keberlimpahan gitu. Mungkin kamu lagi nggak nyaman sama diri kamu atau kayak merasa punya sebagian dari kamu kayak apa yang kamu punya sekarang kayak kamu nggak happy gitu atau kamu terhubung dengan orang yang seperti itu ya. Lalu yang berikutnya di waktu yang akan datang King of Pentacles dikonfirmasi sama Tower. Ini King of Pentacles itu kan tangan Midas, dia orang yang kompeten, dia membangun abundance-nya slowly but sure gitu. Dia membangun karena Pentacles itu energi yang progresnya lebih lambat dibanding elemen lain gitu. Tapi dia sampai di titik tertentu. Tower itu berbicara tentang institusi. Jadi tadi aku bilang progres kamu itu signifikan banget dengan pekerjaan finansial keuangan kamu, misalnya upgrade jabatan. Misalnya ada orang-orang tertentu yang melihat kompetensi kamu. Misalnya ada orang-orang tertentu yang minta pendapat kamu, minta jasa kamu untuk kamu misalnya di hire sama mereka gitu ya. Terus aku nggak tahu ini energi siapa, entah ini kamu atau orang yang terhubung sama kamu, yang jelas kayak energi masa lalu itu kayak masih membayang-bayangin gitu ya. Masih nengok ke belakang, masih berharap keadaan berbeda, masih berharap keadaan sama. Kayak misalnya gini, untuk hubungan-hubungan yang udah nggak ada di hidup kita gitu. Kamu tuh bisa jadi kayak orang yang um, mempertahankan sebuah situasi kayak pertemanan, hubungan romantis, walaupun udah nggak baik buat kamu, walaupun udah toksik gitu, kamu bertahan hanya karena itu familiar, karena udah terbiasa gitu. Sementara ada orang-orang yang akan pergi dari hidup kita atau semesta intervensi untuk membuat mereka pergi karena ya udah energinya udah nggak match gitu, waktunya kamu bertumbuh ya. Jadi harapan untuk kayak kamu membuat sebuah perbedaan itu kayak nggak ada poinnya gitu. Waktunya kamu melihat ke depan gitu untuk menyambut progres-progres, momentum-momentum pergerakan yang sudah kamu persiapkan selama ini gitu ya. Dengan Six of Cups jadi advice kamu menengok ke belakang untuk berefleksi, kamu udah lihat belajar apa gitu, perspektif kamu yang udah berbeda itu bagus gitu. Tapi melihat ke belakang untuk kayak membuat berpikir, membuat keadaan berbeda, ada penyesalan, berharap mengulang waktu, kayak nggak ada poinnya gitu ya. Karena tri ini berbicara pertumbuhan stabilitas. Yang kamu pikir mungkin stabil pada waktu itu mungkin sebenarnya itu hanya sebuah ilusi gitu. Hanya karena sesuatu udah terasa familiar bukan berarti itu stabil ya. Bisa jadi kan aku bilang tadi kamu kadang bertahan dalam sebuah situasi atau hubungan hanya karena terasa familiar padahal udah nggak baik, udah toksik, udah sebenarnya kamu juga udah nggak nyaman tapi udah familiar aja terus kamu berpikir itu sebuah hal yang stabil gitu ya. Dan lihat energi di dasar deck kamu gitu. King of Swords ini adalah energi orang stoik, energi orang yang kompeten gitu, pemikirannya, ide-idenya itu, kecerdasannya, kebijaksanaannya bisa dilihat orang gitu. Dia tidak membiarkan emosi. Emosi itu yang pegang kendali. Dia tahu bukan berarti dia nggak punya emosi ya. Ini juga sebuah reminder buat kamu karena kamu bisa jadi sangat emosional, bisa jadi sangat membiarkan emosi yang pegang kendali gitu ya. Kadang bisa sangat dramatis, kadang bisa membiarkan emosi kamu yang ambil ambil alih keputusan kamu, pergerakan kamu. Ya, ini sebuah reminder aja gitu. Mungkin ada situasi-situasi di mana kamu perlu ngerem dulu nih gitu ya. Jangan biarkan keadaan menyetir emosi kamu atau kamu jadi impulsif atau gini, ketika kita sedih banget, marah banget, kalau kita bertindak dari emosi kita bisa jadi ada hal yang kita sesali nanti. Itu sama ketika kita seneng banget juga, kalau kondisi emosi lagi ekstrim itu sebaiknya jangan membuat membuat keputusan signifikan atau melakukan hal-hal yang ketika terbawa emosi itu nantinya bisa kamu sesalin. Gitu aja sih. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.